Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di atas muka bumi ini untuk diuji. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji engkau dan siapa di antara engkau yang akan terlihat mana yang lebih baik amalnya. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, kemudian Allah akan menguji kita adalah diantaranya Allah ingin mengetahui siapa di antara kita yang lebih baik amalnya. Ayyukum ahsanu amal. Dan juga kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 214. Allah berfirman di sana, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk ke dalam surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, menguji kita untuk diketahui seberapa dalam keimanan kita itu kepada Allah. Apakah kita benar-benar telah membenarkan keimanan kita atau hanya sebatas keimanan lisan yang diikrarkan, yang dilafadzkan dengan kata-kata. Allah ingin menguji kepastian itu dan Allah Maha mengetahui akan hal itu. Oleh karenanya ujian dalam kehidupan adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari oleh siapapun orangnya, dimanapun mereka, laki-laki maupun perempuan, pasti akan diuji. Hidup sejatinya adalah perjalanan dari satu ujian menuju ujian yang lain. Banyak orang ketika diuji akan berusaha mencari jalan keluar. Dan tentu ada berbagai tawaran solusi yang mungkin tersedia di hadapan mereka. Namun ketahuilah Bapak Ibu bahwa salah satu solusi terbaik dalam menghadapi ujian adalah bersabar. Bersabar yang tentunya dibarengi dengan ikhtiar yang maksimal. Bersabar dan terus melatih diri untuk tetap tegar adalah langkah terbaik yang bisa ditempuh dalam menghadapi ujian hidup. Karena kita tahu bahwa kita pasti akan diuji oleh Allah. Tidak mungkin tidak. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan diberi ujian oleh Allah. Dan seberapa dalam keimanan kita itu juga menggambarkan seberapa dalam bentuk ujiannya. Makanya orang yang paling besar ujiannya itu mereka, yaitu para rasul. Ujiannya besar-besar. Dan ujian kita hari ini dengan keimanan kita miliki hari ini sesuai dengan dalam keimanan kita. Kadar ujian kita itulah kadar keimanan kita. Maksudnya bagaimana? Allah pasti telah mengetahui. Kalau Allah uji kita, sejatinya disitulah kita akan mampu menghadapi ujian dengan baik. Dan kita akan memahami disitulah letak keimanan. Semakin orang beriman kepada Allah akan menyadari bahwa ujian tersebut adalah ujian yang menguatkan keimanannya. Dan ujian tersebut adalah menggambarkan keadaan keimanan seseorang. Makanya para rasul itu karena imannya begitu dalam, tinggi, besar kepada Allah, maka ujiannya yang diberikan juga dalam, tinggi, dan besar kepada mereka.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bersabda kepada kita untuk menjadi orang-orang yang bersabar akan ujian. Kata Nabi, wa'lam anna nasra ma'as sabr, bahwa ketahuilah pertolongan itu akan datang bersama kesabaran. Dan Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Allah di sana berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong bagi kalian. Dan oleh karenanya, antara hal yang mungkin terlupakan oleh banyak daripada kita, itu ketika kita mencari solusi dari setiap problem ini atau masalah ujian yang kita hadapi adalah diantaranya bersabarlah dan terus berikhtiar yang maksimal untuk senantiasa menghadapinya dan mengambil solusi-solusi yang terbaiknya. Jika seseorang bersabar, maka insya Allah pertolongan dan solusi itu akan semakin dekat padanya. Solusi datang dari Allah dari arah yang tak disangka-sangka dan tak diduga-duga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan hal ini, Bapak Ibu, dalam hal banyak ayat. Banyak ayat yang menjelaskan itu. Dan diantaranya adalah Allah menyatakan bahwa orang-orang yang bersabar, Allah cinta kepada mereka dan Allah tolong mereka. Allah sebutkan pada surat Ali Imran ayat 146, wa ka'ayyim min nabiyyin qatal ma'ahu ribbiyuna katsirum fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'afu wa mastaqanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bersabar itu. Maka di sini bahwa orang bersabar itu, maka dialah orang yang dicinta oleh Allah. Kalau ia kemudian dapat dicinta oleh Allah, seorang itu dapat dicinta oleh Allah, tentu Allah akan mencari solusi baginya dan tidak akan membiarkannya begitu saja. Allah tidak akan menelentarakannya begitu saja ya setelah diberikan ujian padanya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mencintai seorang hamba, Allah akan tolong, Allah berikan kecintaan, ridhonya, Allah berikan solusi permasalahannya. Maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya merupakan zat ya penolong untuk kita semua. Tidak ada penolong ya bagi kita kecuali pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ujian itu pasti akan terjadi, dan solusi untuk menghadapi segala ujian itu yang pertama adalah hendaknya bersabar dan berikhtiar dengan semaksimal mungkin mencari solusi yang terbaik, dan hadapilah semua itu dengan banyak-banyak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bishawab. Barakallahu fikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.